Mau banyak rezeki sholat duha, mau naik derajat sholat tahajud, mau tahu segala hal sholat istikharah. Kalau sholat mau duit ya sholat mayit. Bener dong. Langsung Assalamualaikum spontan lah. Ya. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anwar Buhari, masih tetap di channel Kalbu Bashar. Kali ini saya alhamdulillah udah sampai di rumahnya, di kediaman Haji Rahmat bersama teman-teman. Ini niatnya bersilaturahmi ke sini Bandung. Nah, Haji Rahmat ini adalah seorang ustadz di kampung Malingping. Beliau ini adalah senior saya, guru saya. Nah, di sini nanti kita mau tanya-tanya, mungkin ada cerita-cerita yang bisa kita ambil pelajaran lah, khususnya buat saya dan umumnya buat teman-teman di rumah. Pokoknya simak terus videonya, oke? Sekarang saya sudah berada di hadapan Haji Rahmat. Nah, kita mau tanya-tanya seputar pengalaman beliau saat pesantren, terus bekal-bekal atau pengalaman-pengalaman saat mukim di rumah. Gimana Haji Rahmat nih, Kang Haji? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kesini saya sama teman-teman silaturahmi, sekalian mau tanya-tanya lah pengalaman Kang Haji ini saat pesantren, terus pernah kemana yang pernah diinjak itu pesantren tuh, pengalaman itu. Pertama pesantren saya di Kampung Cibitung, Kecamatan Sukaraja, Bogor, sekitar 1 tahun 8 bulan kurang lebih. Terus karena di sana saya pengen ceritanya, ya namanya juga sesama santri ya, panas lah, lihat teman-teman kitanya gede-gede gitu. Akhirnya saya pindah lah dari sana, karena di sana yang diajarkan itu talaran berdoain, bab ma'rifat, iman Islam, bab sholat, bab rukun bab hukum, terus ya sekitaran berdoain. Cuma dalam masalah kitab di sana jarang ya. Paling atas juga di sana kita Riyadul Badiah paling atas. Namanya santri, lihat teman-teman kitabnya gede-gede, pengen ngaji kitab gede. Akhirnya kata bapak saya, pesantren, katanya kemana? Ke bekas kakek ya, kakek sesepuh sini. Orang pertama yang nyebarin Islam di Malinding itu namanya Bah Haji Nawawi. Beliau itu seorang veteran, pahlawan kemerdekaan Indonesia. Ya sedikit banyaknya dalam darah saya itu mengalir darah pahlawan. Asik. Cuma cucunya darah pengecut. Pahlawan kesiangan paling tidak ya. Akhirnya katanya daerah mana, kata saya, Kebon Tiwu itu. Kata beliau daerah Cikalong, Cianjur. Waduh, saya nggak bisa bahasanya. Cianjur kan pesohor ya, bahasanya lembut-lembut. Pas datang ke sana ternyata di Kebon Tiwu itu banyaknya orang Jawa Cariu. Mana ada bahasa lemes gitu, bahasa lembut nggak ada. Berarti sama. Sama bahasa kita. Masih di sana ya kurang lebih di sana 5 tahunan saya. 5 tahun. Paling lama saya mondok di Kebon Tiwu. Di sana lihat anak kecil aja udah bawa tafsir Jalalain. Kata saya, woi gimana ngajinya gini? Tafsir Jalalain. Saya angker gitu. Selama 40 hari katanya nggak boleh pulang.
Tapi saya seminggu udah pulang, pengen beli kitab, semua yang diaji di sana ya saya beli gitu. Tafsir Jalalain, Haituzen, bahkan baru 3 hari udah ngaji Jamu Jawame. Ya saya nggak ngerti, cuma gini aja gitu. Pas di sana ya ternyata ya pengajiannya sama di mana-mana juga, pesantren sama 5 tahunan atau sama. Cuman ada perbedaan antara pesantren Bogor dan Cianjur. Kalau di Cianjur banyak UL, tahu UL? Usaha litif. Ada ngaji mingguan, yasinan 20.000, 30.000, zaman saya alhamdulillah gede. Terus ada yang meninggal ngaji di makam dulu zaman saya di Bogor 700 ribuan. Pas pindah ke Cikalong sama sekali nggak ada pemasukan. Sedih, cuma ngandelin bekal dari orang tua. Ada ceritanya yang meninggal. Saya itu datang ke sop awal, ke sorban, sop awal. Pas nerima amplop itu habis meninggal kan ada peribahasa. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan wasta'inu bisobri wassalat. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sholat itu kurang apa? Mau banyak rezeki, sholat duha. Mau naik derajat, sholat tahajud. Mau tahu segala hal, sholat istikharah. Kalau sholat mau duit, ya sholat mayit. Bener Bang. Assalamualaikum, kontan lah. Pas di Cikalong, sholat mayit, pas dibuka amplopnya berapa? 2.000 perak. Kecil-kecil. Jadi saya pesan kepada tetangga-tetangga yang di Bogor, kalau mau meninggal mending di Cianjur, murah. Ya sampai di Cianjur ya pekerjaan. Nama saya itu di sana Ahmad Abdul Qawi. Qawi itu bukan kuat badannya ya, tapi kuat makan, kuat tidur. Itu katanya ada yang menyebut juga haji aprak logai. Itu aprak logai itu maksudnya apa sih? Kalau haji aprak logai itu sebutan saya waktu saya udah pulang dari Mekah ya. Disebut aprak, itu namanya aprak-aprakan, berkelana terus lah. Pariwisata. Ya, pariwisata. Ya, aprak-aprakan terus. Bahkan setiap bulan Rajab ya saya aprak-aprakan cari berkat itu. Kalau logainya biasa loba gaya. Cuma nama itu sekarang udah hilang. Saya sekarang banyak yang bilang itu jimat. Kata saya apa itu jimat? Ternyata jimat itu Haji Rahmat. Ya seperti Haji Asep Mubarok kan panggilannya Jirok. Haji Enti Sutisna Jitis. Haji Jamaluddin Jimal. Ya kalau saya jimat, Haji Rahmat. Di Cikalong ya saya pasaran yang ngaji kilatan bahasanya. Kalau bahasa pesantren itu pasaran. Di antaranya pesantren Al-Khair Waru Karawang, terus pesantren Al-Asy'ari Ciawi Bogor, terus ke Nyalempet pernah cuma sebentar nggak betah, terus ke Sukabumi ya daerah Nagrog. Terus kalau riadoh ya diantaranya Panguragan Cirebon. Terus riadoh itu melatih diri menjadi sangsara ya. Jadi ada peribahasa sengsara itu habiskan waktu di pondok. Jadi kalau di kampung itu kalau kita udah mukim tinggal senangnya gitulah. Latihan puasa. Ada yang putih makannya nasi doang. Kalau mukim di rumah makan sama ikan asin juga, insya Allah gemuk lah badannya. Kita biasa makan nasi doang. Ada puasa Morawot. Terus habis Pamuragan ya saya di Demak, Kebon Agung, terus Grobogan, Pare. Ya cuma sebentar-bentar lah. Terus keliling makam Wali Songo. Satu makamnya ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 11 minggu. Di sana saya dapat julukan katanya musafir ATM. Ya kan orang-orang Jawa kesini itu nggak bawa ATM, tapi kalau orang Sunda ke Jawa bawa ATM. Kalau habis bekal tinggal telepon. Tapi paling lama saya di Pasuruan, di pondok pesantren yang jadi penyebaran manakib itu Jawahirul Ma'ani, Darussalam Tegarjo. Itu Riado. Di sana 41 hari, cuma sekitar 4 balikan lah. Waktu tahun 2012 saya menjadi Rois Riado di sana.
Itu cita-cita saya itu jadi Rois Riyado. Kenapa? Setiap pesantren saya nggak mau jadi Rois. Kalau jadi Rois itu ya harus satu rajin. Tapi kalau pesantren kitab saya nggak mau jadi Rois, bahkan nggak ada cita-cita. Tapi kalau di pesantren Riyado saya jadi cita-cita. Kenapa? Karena keistimewaan Rois Riyado di Pasuruan itu bisa aurodnya di dalam lingkungan makom Syekh Johari itu. Kalau yang biasanya nggak bisa. Kalau biasa nggak bisa, kalau nggak jadi Rois nggak bisa. Oh, gitu. Jadi ada semacam Ada keistimewaan. Terus dari sana saya ke Jember, ke Syekh Mustajab Khalil, khusus spesialis ngobatin orang gila di sana. Cuma di sana nggak boleh disebut orang gila, itu nggak boleh disebut orang gila, harusnya disebut pasien aja. Jadi saking istimewanya orang gila di sana, dia ngumpet di bawah dipan, dibuka hilang, nelpon keluarganya yang di Sumatera, udah ada di Sumatera. Itu hebat kan, orang gilanya itu kayak gitu. Apalagi yang waras. Itu di Jember kayak gitu. Cuma nggak lama di sana, cuma ya sekitar 21 harian. Ya artinya pengajian ini berarti pengalaman dong, kayak ngobat-ngobatin kayak gitu. Ya, Dulu sih ada rencana bikin padepokan khusus ngobatin orang gila. Ya. Jadi rencana saya itu orang yang gila yang di jalanan seperti Cariyu, Jongo kan banyak ya di pasar-pasar orang gila. Pengennya dikumpulin di saya, diobatin. Ya lumayan kan, suruh macul gitu. Ya suruh ke kebun gitu. Lumayan gitu. Kalau orang normal itu harus digaji, orang gila itu enggak kan gitu. Cuman ada yang bilang, satu kiai ada yang bilang, kalau kamu ngobatin orang gila, keluarga kamu pasti ada yang gila. Makanya saya nggak cita-cita itu dihilangin, pasti ada. Boh, dulur sepupu atau seduluran, pokoknya kerabat-kerabat dekat lah, kalau nggak keluarga juga. Makanya saya nggak mau. Ya udah, aur-aur di sana saya nggak pernah ngamal. Artinya itu lo mengorbankan apa gimana? Nggak tahu, mungkin dikarenakan saking berkumpulan sama orang gila gitu, jadi ada ini, ada apa, ada nyerap-nyerapnya gitu. Ya seperti dokter yang ngurusin di kamar mayat itu, wajah-wajahnya itu nggak ceria itu, ya kayak mayat aja gitu. Ya mungkin seperti itu lah, tapi ya rata-rata kebiasaannya kayak gitu. Coba aja lihat tiap-tiap padepokan atau pesantren-pesantren yang ngobatin orang gila, pasti kerabatnya ada yang agak nggak normal. Makanya saya nggak mau. Terakhir saya di Madura itu di Bojosara, di makam Syekh Syarifuddin, Syekh Abdullah sama Ibu Hajah Maisaro. Katanya beliau itu salah satu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sana ya sekitar 41 harian. Kalau dari makam Syekhona Khalil Bangkalan jalan kaki sekitar 15 menit. Gak ada warung di sana, jadi irit duit. Kalau mau makan gak ada temen nasi itu ke laut, kan ada laut pasang, kita pasang jaring. Pas surutnya itu laut apa, ikannya banyak, cuma nggak enak, agak gimana ya, agak keras. Tapi lumayan lah daripada nggak makan. Kalau mau beli rokok ya ke makam Syekhona Khalil, di sana nggak ada warung. Ya di sana 41 hari baru pulang ke sini. Jalan-jalan di Jawa ya sekitar 2 tahunan. Tapi itu sehabis saya pulang dari Mekah. Makanya ya saya disebut Haji Aprak Logai. Itu sejarahnya bisa ke Mekah gimana? Sejarahnya bisa ke Mekah, saya itu waktu muda pernah bernadar Ya. gak akan menikah sebelum menjadi haji 3 kali. Berani gak coba ayo? Ya jujur saya juga nggak berani gitu. Cuma entah sama Gusti Allah lidah saya itu digerakkan untuk bicara seperti itu. Akhirnya bilang ke Apih ya, Mama Kiai Haji Muhammad Hanafi Kebon Tilu, saya minta aurod untuk pergi hajian. Sama beliau itu dikasih ayat yang apa? Tulijul lail fin nahar wa tulijun nahal fir lail. Cuman ada syarat satu, harus tadabur ala ma'naha. Harus bahasa Sundanya itu ngalenyepan maknana lah. Saya nggak paham apa hubungannya ini sama hajian dikasih ayat ini gitu.
ternyata dalam bahasa umum seperti itu, di dalam ayat itu mengandung Gusti Allah memindahkan malam menjadi siang, memindahkan yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mampu kawasa lah, apalagi memindahkan kita dari Indonesia ke Arab Saudi. Apa susahnya? Dan cuma ya saya banyak perjalanannya lah kalau untuk menuju di sana. Mungkin di sana sekitar 3 tahunan. Ya alhamdulillah hajian 3 kali. Berarti kecapai. Ya kecapai lah. Jadi tuntutlah cita-citamu setinggi mungkin. Kalau kata Bung Karno itu, tuntutlah ilmu setinggi bintang di langit, walaupun kamu jatuh bersama bintang-bintang. Tapi tetap cita-cita itu harus imbang dengan ikhtiar kita kan. Ini pengen beli kapal tapi kerjaannya tidur mulu. Gimana? Tolak belakangan cita-cita. Ya kehidupan di Mekah alhamdulillah sih. Selama 3 tahun saya berbarengan sama santri-santri dari kalangan Wahabi yang katanya anti maulid, anti tahlil. Tapi sebenarnya beliau-beliau itu nggak anti, kan cuman kalau hadisnya bukan hadis yang beliau pelajari dari hadis hasan atau hadis sahih, beliau itu nggak melaksanakan. Padahal doa-doa mereka itu melaksanakan, kan cuma perayaan kayak di kita beliau itu nggak merayakan. Indah sih di Saudi itu indah, walaupun tanahnya gersang, tapi masya Allah makanan terjamin. Ya. Doain saya juga pengen ke Mekah. Amin. Biar jadi. Cuma ada filosofi gini lah kalau masalah hajian. Kita punya keyakinan bahwa masjid di Indonesia itu anak-anaknya masjid. Kenapa? Masjid Nabawi itu ibunya masjid. Kalau di Makkah Masjidil Haram bapaknya masjid. Berarti di Indonesia itu anak-anaknya masjid. Kalau kita menyukai seorang janda, mempunyai anak, yang dideketinnya anaknya dulu apa ibunya dulu? Rata-rata anaknya dulu kan. Anaknya pasti, walaupun senakal apapun pasti kita sayangi. Karena apa? Ngelihat ibunya. Contoh, ada ini siapa namanya? Heri. Nah, Mas Heri ini, Mas Heri. Ada nih seorang janda, cantik lah pokoknya. Punya anak, nakalnya minta ampun. Pasti Mas Heri itu ngedeketin anaknya karena tujuan ke ibunya. Dideketin itu anaknya. Anaknya bajunya kusut, pasti dibeliin. Belum mandi, pasti dimandiin. Pasti ada pertanyaan dari seorang ibu, ini baju dari mana nak? Oh dari Mas Heri bu. Ini kamu siapa yang memandiin? Oh Mas Heri bu. Kamu punya uang dari siapa? Oh Mas Heri bu. Coba ibu pengen ketemu dong. Yang mana itu Mas Heri itu? Gitu. Pasti ditemuin sama ibu anak itu. Kalau kita ingin menuju Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, otomatis di Indonesia kan anak-anak masjid. Lihat gentengnya bocor, kita benerin. Ada kotoran ayam, kita bersihin, bukan dikasih lingkaran, awas tai ayam. Itu nggak boleh, nggak sopan. Bersihin. Nanti juga insya Allah kita akan dipanggil sama ibu dan bapaknya masjid yang ada di tanah suci. Amin. Cuman ya untuk perjalanan ke sana banyaklah ikhtiar yang saya tempuh, diantaranya diam 3 hari di Goa Saparwadi pernah. Cuma habis wiridan ngejajal peci kopeah di atas gua itu nggak ada yang muat satupun. Katanya tuh kalau pas bisa. Kalau pas katanya. Tapi teman saya ada yang pas. Pas saya nggak ada yang pas, ada yang kekecilan, ada yang kebesaran. Kata teman saya yang ada yang pas itu, wah kamu itu belum ada nasib. Tapi alhamdulillah hajiannya itu lebih cepat saya gitu. Dia sampai sekarang nggak pernah gitu, belum pernah. Gitu. Ya mungkin itu kepercayaan. Tapi saya 3 hari di sana, ya mengamalkan doa untuk hajian. Di antaranya yang dikasih auron sama api, Muhammad Haji Muhammad Hanan.
Cuma ada kan aurot khusus untuk kesana ada, cuma nggak boleh disiarin itu. harus secara tersembunyi gitu. Di antaranya sholawat receh gitu. Pernah dengar sholawat receh? Sholawat duit. Buat apa? Ya itu untuk mendapatkan rezeki gitu. Ada yang bilang sholawat receh, ya rupa-rupa lah. Banyak tirakat untuk mendapatkan cita-cita. Di antaranya cita-cita saya itu gak bakalan menikah sebelum hajian 3 kali. Sekarang kan nih udah mukim nih, udah nikah. Terus buat pelajaran para santri yang mau mukim, sebetulnya yang harus dipersiapkan dari segi dohir maupun batin itu apa? Karena tantangan di masyarakat itu kan berbeda ya. Ya, Ya, yang harusnya dilakukan si santri ini apa nih sebelum mukim? sebelum mukim saya diwasiatkan salah satu guru, sebelum mukim coba kamu soal kepada senior-senior kamu apa yang harus dilakukan. Jadi antaranya banyak ustadz yang saya datangin minta nasihatnya, ya Ustadz Ausoni, beliau mengasih nasihat-nasihat ke saya. Jadi termasuk kalau kita sudah mukim pun kita harus sering silaturahmi ke senior-senior. Apa yang kita lakukan, kita mendapat masalah seperti ini. Jadi setiap senior-senior, setiap alumni di pesantren itu kan masing-masing kehidupan pasti masing-masing jalan ya. Cuma saya melihat siapa yang jalannya hampir sama kita gitu. Hampir sama kita. Kita samperin ya deritanya lah gitu. Deritanya. Dulu saya waktu di Kobong, pikiran saya itu mungkin indah ya, indah. Karena kenapa? Waktu saya di Kobong, panggilan ceramah sudah banyak, alhamdulillah. Tamu-tamu itu yang datang ke rumah, alhamdulillah udah ada. Waktu di Kobong, kata saya, apalagi saya kalau udah mukim. Tapi kenyataan pas mukim nggak ada panggilan, nggak ada tamu, nggak ada. Ini gimana? Akhirnya ya kasih minta nasihat kadang ke sahabat-sahabat yang senior dari kita, terus minta nasihat ke guru. Ya memang kalau kita sudah menikah, mukim di kampung, mungkin dari nol lagi ya. Tadinya sendirian, sekarang berdua gitu. Pasti beda lagi lah cerita kehidupannya itu. Dan cuman yang harus kita siapkan itu hati. Yang harus kita siapkan itu hati. Kenapa? Karena dalam hati kita itu banyak penyakit. Penyakit hati diantaranya ujub, riya, sum'ah, takabur, hasud, manu, hiri, dengki, sidik, pidik, pelekik, licik itu ada. Setiap hati masing-masing pasti ada. Nah cuma kita harus membersihkannya dulu. Bagaimana membersihkan hati? Kalau baju kotor kita pasti bersihkan pakai sabun, bersihkannya dicuci pasti keras. Terus kalau badan kita kotor pasti dicuci pakai sabun, digosok-gosok. Kalau hati kita kotor, pakai apa membersihinnya? Kalau pakai sabun mati. Kayak berita tahun kemarin itu, ibu-ibu ditangkap polisi. Ibu kenapa suaminya dikasih kopi sama sabun, sekarang mati? Ini Pak polisi, suami saya itu selingkuh mulu. Kalau dikasih kopi sama sabun mungkin hatinya bisa bersih. Kacau itu. Katakan yang Rasul, wasiqolatul qalbi zikrullah. Membersihkan hati itu harus berzikir kepada Allah. Zikir apa yang selalu kita amalkan? Subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, Allahu Akbar bagus. Zikir itu hakikatnya itu eling, ingat. Cuma ada keterangan Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya kalau di kalangan kita zikirnya itu sambil gini-gini gitu. La ilallah, la ilallah, itu lagi menyuci. Hatinya kotor. Beda lagi kalau Muhammadiyah udah bersih ya diam aja. Kalau di kalangan kita zikir diam nggak kayak gitu, pasti udah tidur ya. Gunggut. Pasti udah tidur. Makanya kalau di kalangan kita itu berzikir ya gerak sendiri gitu. Berarti zikirnya pakai rasa. Kalau contoh kecil-kecil, jangankan zikir, bikin anak juga sambil ngerokok ya bisa jadi gitu. Istri aja yang kerja. Tapi kan kita pakai rasa gitu. Ini ditarik, itu di ini. Kata yang suka ngintip kayak gitu.
Ya termasuk dikir kita. Dikir kita itu kan pakai rasa la ilaha illallah. Itu membersihkan hati. Kenapa? Karena dalam permukim yang kita hadapi itu masyarakat berbeda-beda. Kita itu harus menyiapkan hati kita seluas mungkin, selapang mungkin. Soalnya kenapa? Soalnya seorang santri yang keluar dari pondok pasti kehidupannya itu banyak yang melihat. Jangan salahkan jika pondok pesantren kosong. Kenapa? Karena mantan-mantan santri itu tidak mencontohkan akhlak santri yang benar. Jadi santri ke balangsa. Jadi mereka itu pada nggak mau, anak-anaknya nggak mau jadi santri, maunya kerja ke pabrik, jadi anak buah Cina. Kenapa? Karena alumni banyak yang sengsara. Kenapa sengsara? Karena nggak mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh guru. Paham? Makanya ya saya sebisa mungkin walaupun nggak punya lah, kadang kita nggak punya, sebisa mungkin jangan memperlihatkan kesedihan kita, kesengsaraan kita di hadapan masyarakat. Lihat ini aku harus bisa gitu kalau jadi santri. Ya hadis bini mah ya alhamdulillah lah, dengan nasihat-nasihat dari para guru. Kata para guru, kalau layak pasti ada, kalau layak pasti punya. Jadi kalau kita belum layak ya berarti kita belum, kalau kita belum punya berarti kita belum layak. Kenapa kalian gak belum punya istri? Berarti belum layak punya istri, ya gitu aja. Jodoh itu bisa diatur. Kalau kalian belum ketemu jodoh berarti hidup kalian itu sulit diatur gitu. Ini berbicara tentang masyarakat ya. Kang Haji ini pernah gak dapat tuduhan atau caci maki atau hinaan dari seorang masyarakat itu? Setiap orang yang mukim pasti mendapatkan cacian makian, pasti ada. Pasti ada. Tapi tadi ya saya bilang, makanya kalau kita mukim itu harus punya hati yang lapang. Yang didahulukan itu pembersihan hati. Ya anggap aja itu rintangan dakwah. Jangan sampai kita mukim di satu lembur dapat cacian masyarakat, udah pindah lembur ini mah kayak gini, pindah lagi. Di sana dapat lagi cacian dan makian pembinaan, pindah lagi. Kapan dakwahnya, bos? Tapi kan kadang-kadang jiwa seorang pemuda itu kalau ada yang hina, ada yang injek, memangnya dia tuh mangge gitu. Ya justru setiap jiwa pemuda, apalagi yang baru keluar pesantren, gak mau kalah lah. Ilmu gak mau kalah, penampilan gak mau kalah. Tapi kalau hati kita lapang, tujuan kita itu izzatul Islam wal muslimin, ya masa-masa itu gampang lah, pasti diterima dengan lapang dada. Lihat perjuangan Kanjeng Rasul, dakwah dilempar batu, dilempar kotoran onta, lah Haji Rahmat dakwah dipanggil, baliknya dikasih berkah, dikasih amplop, enak ya. Jadi kalau masalah rintangan-rintangan kayak gitu ya dianggap bumbu kehidupan aja lah. Tapi kalau yang ceramah itu mengharapkan suatu amplop, itu sama berarti tidak menghargai perjuangan Rasul. Oh sah saja. Bahkan tomanya juga boleh. Kenapa? Karena ada pekerjaan. Kan kita itu bukan menjual hadis, tapi menjual jasa gitu. Kalau karena Allah ya biar sholat duha aja yang karena Allah gitu. Ya itu gurauan lah. Tapi ya aslinya kayak gitu. Ada guru yang bilang, jadi santri itu kalau nggak ngehikmah ceramah, kalau nggak ngehikmah nggak ceramah punya santri, kalau nggak tiga-tiganya sengsara lah hidup santri. Masa jadi santri jadi anak buah Cina, malu-maluin, nggak kenal Haji Rahmat apa? Tapi tetap walaupun kita mungkin harus ada lah doa-doa, kan kita pasti mungkin dikasih bekal ya sama guru kita itu nggak ngasih bekal duit, nggak ngasih bekal fasilitas, tapi guru kita ngasih doa. Setiap pesantren pasti punya doa yang diunggulkan, di antaranya Kebon Tiwu. Doa yang diunggulkan itu setiap santri Kebon Tiwu pasti mempunyai hijib arjak, itu salah satu bekal.
Cuma yang saya sering amalkan di sini manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Karena dalam mukadimah manaqib itu ada kalimat tumpul rahmah, bakal dihujani oleh rahmat. Kalau kita nggak punya duit, rahmatnya itu apa? Ya punya duit. Kalau kita nggak punya istri, rahmatnya itu apa? Ya punya istri, ya gitu. Kenapa? Kalau udah punya istri, Kalau punya istri ya punya anak. Tapi ingat, kalau kalian bilang nikah itu suatu kebutuhan, nanti akan butuh lagi. Butuh 2, 3, 4. Cuma kalau santri urusan perempuan terlalu enteng ya. Ada peribahasa, jika dukun mampu membunuh tanpa menyentuh, maka aku pun bisa, aku pun mampu membuat rindu tanpa bertemu. iya. Aduh, Serius ya. bijak. Mantap lah. Cuma ada kan dongeng santri yang kawin sama anak raja itu, yang tadinya sengsara tapi jadi senang gitu. Banyak santri itu kalau dalam film itu lelakon dari primanya lah. Kalau pertama pasti pahit tapi akhirnya manis. Insya Allah santri kayak gitu. Makanya santri itu jangan dikasih senang dari awal, harus susah dulu, tapi insya Allah akhirnya bakal senang. Lihat aja orang yang kaya, pasti banyaknya santri. Pasti santri. kita tutup aja ya. Ya silakan. Udah sore ini. Ya silakan. Yang Ya begitulah perbincangan dengan Kang Haji Rahmat. Semoga ada petikan-petikan hikmah yang dapat diambil oleh teman-teman di rumah, yang Amin. buat saya pribadi lah. Jadi, saya ingin menginformasikan buat teman-teman ataupun siapapun yang ingin memanggil untuk ceramah atau bisa nanti kalau ada keluh kesah atau ingin apa usahanya maju bisa lah. Kalau usaha maju gampang. Dorong Jadi aja. tukang ojek aja. aja terus. Bisa lah ke sini nanti, mungkin Kang Haji bisa kasih masukan Oh, atau sekedar. doa lah. Sekedar menginformasikan. Jika ingin membaca kitab ya bisa ke perpustakaan saya. Tuh. Ada perpustakaan. Nanti kita masukin video. Mungkin ada teman-teman kesini pengen main lah, bisa di Kampung Marimping, Cariuk, Kecamatan Cariuk. Jonggol. Oh, Jonggol. Kampung Kecamatan Marimping, Jonggol. Desa Balai Kambang, Kecamatan Jonggol. Ya. Mungkin hanya sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian pada tahu apa yang kalian tuh. Salam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, barangkali teman-teman nih yang mau baca-baca kitab nih, banyak nih Kang Haji Rahmat nih di sini nih. Lihat tuh, kayak perpustakaan. Lihat no. Apa gak dijual ya? Ya tapi gak dijual ini. Cuman kalau mau baca-baca silakan ke sini main.